Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى وبالإحسان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan membaca sebuah karya yang disampaikan oleh beliaunya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Adabu Al-Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari membahas tentang adab. Kita telah membahas dalam pertemuan yang telah lalu bab yang ke-139, Babul Bukhl, bab tentang celaan bagi mereka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal hal tersebut sangat akan bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya bab yang ke-140, Babul Mal As-Salih Lil Mar'is Salih, harta yang baik pada orang yang baik. Iwani Fiddin diriwayatkan dari Amr Ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil diriku. Fa'amaroni, pada saat itu aku diperintahkan an akhudha alayya thiyabi wa silahi, supaya aku bersiap-siap memakai pakaian dan mengambil senjataku. Thumma atiyahu, maka kemudian aku mendatangi beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafa'altu fa'taituhu wa huwa yatawadda fasa'ada ilayya al-basar thumma ta'ta thumma qala ya Amr, wahai Amr, inni uridu an ab'atsaka ala jaishin, sesungguhnya aku akan mengutus dirimu memimpin sebuah pasukan. Fayugnimuka Allahu warghabu laka raghbatan minal mali salihah. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti engkau akan diberikan oleh Allah harta, dan aku akan memberimu dari harta yang baik, maksudnya mendapatkan ghanimah. Qultu,
Kemudian aku menjawab perintah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inni lam aslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil islami fa'akuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini, duhai Rasul, masuk Islam bukan karena aku cinta terhadap harta, tetapi aku masuk Islam karena aku cinta kepada Islam, dan aku ingin bersamamu, duhai Rasulnya, utusannya Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Wahai Amr, sesungguhnya sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang terdapat pada orang yang baik, kata beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, riwayat ini menjelaskan bahwasannya tidak tercela ketika seseorang itu memiliki harta yang banyak. Tidak tercela kalau seseorang itu melakukan satu usaha untuk mendapatkan harta. Tetapi sesungguhnya harta yang dimiliki oleh orang-orang yang baik, yang kemarin sudah kita sampaikan dalam satu bab, bagusnya harta, bagusnya amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika seseorang tersebut, hamba tersebut memiliki ilmu bagaimana menggunakan harta tersebut. Jadi harta tadi itu tidak sia-sia dihambur-hamburkan. Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Abu Kabsah Al-Anmari dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innamad dunya li arba'ati nafar. Manusia itu dalam urusan harta yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala hanya 4 jenisnya, kata beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi azza wa jalla fihi haqqahu qala fahada bi afdalil manazil. Yang pertama siapa? Orang yang dia dikaruniakan harta yang banyak oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dikaruniakan ilmu. Dengan ilmunya dia takut kepada Allah, bahwasannya hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, digunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim di antara keluarganya, kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya, kepada saudara-saudaranya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa ya'lamu lillahi azza wa jalla fihi haqqahu. Dia mengetahui hak-haknya Allah yang harus dia tunaikan dari harta yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Dia menggunakannya dengan baik. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang baik terdapat pada orang yang baik pula dalam kesolehannya. Maka pada saat itu harta dan diri orang tersebut fahada bi afdalil manazil. Dia kedudukannya mendapatkan posisi yang terbaik dari posisi orang yang dimuliakan, diberikan harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu bagaimana orang yang tidak memiliki harta? Dalam kelompok yang kedua Rasulullah menyampaikan abdun razaqahullahu azza wa jalla ilman wa lam yarzuquhu malan. Ada orang itu, dia berilmu, tetapi dia tidak memiliki harta. Tidak dia bisa berinfak seperti orang yang pertama untuk beribadah kepada Allah, ditumbangkan di jalan Allah. Qala fahuwa yaqul, tetapi orang yang kedua ini harapannya selalu yang baik-baik. Dia berharap kalau dia diberikan harta seperti si fulan, yaqul law kana li malun amiltu bi amali fulan. Kalau saya diberikan harta seperti si fulan, maka saya akan gunakan berinfak seperti si fulan berinfak. Maka akan saya gunakan untuk beribadah seperti si fulan beribadah. Qala fa ajruhuma sawa'un aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki harta, tetapi harapannya yang baik-baik kalau dia diberikan oleh Allah harta.
maka harapan yang baiknya tersebut akan mendapatkan pahala yang baik pula dari sisi Allah, karena harapan ingin melakukan kebaikan jika dia diberikan harta yang sama. Yang tercela ini adalah yang ketiga dan yang keempat. Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada orang yang dia cuma dikaruniakan harta tetapi tidak berilmu dia. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Hartanya dihabiskan, hartanya dihambur-hamburkan tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Tidak ada sama sekali sedikit pun rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bahwasannya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya apa? Fahuwa yaqul, dia mengatakan dengan apa yang dia miliki dia ingin melakukan ini dan itu yang semuanya adalah kemaksiatan. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak juga mau menyambung tali silaturahim dengan hartanya tersebut. Dia juga tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Dia juga tidak mau berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqahu. Dia tidak mengetahui bahwasannya di dalam hartanya ada hak-haknya Allah tabaraka wa ta'ala yang harus dia tunaikan. Fahada bi akhbathil manazil. Orang tersebut tercela, kata beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tercela itu yang terakhir ini, abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman. Harta juga sudah tidak punya, ilmu juga tidak ada dalam dirinya, tapi hayalannya melambung tinggi. Fahuwa yaqul law kana li malun. Kalau saya memiliki harta seperti si fulan yang senantiasa berfoya-foya, la'amiltu bi'amali fulanin. Saya juga akan berfoya-foya seperti si fulan. Saya juga akan melakukan hal-hal kesenangan-kesenangan seperti si fulan. Kata beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya niyatuhu fawizruhu ma fihi sawa. Hanya karena niatnya yang salah tersebut, dia mendapatkan hukuman dan ancaman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari situlah harta yang baik, memiliki harta itu tidaklah tercela jika benar orang tadi betul di dalam mengalokasikan, di dalam menginfakkan hartanya di dalam kepentingan Islam yang bermanfaat buat dirinya dan kaum muslimin. Bab yang berikutnya, bab yang ke-141, babu man asbaha aminan fi sirbihi. Ini menunjukkan tentang apalah yang dicari oleh orang itu kalau sudah mendapatkan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupannya, kecuali untuk hanya dia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak usahlah kita melambungkan angan, karena sungguh manusia itu tidak akan cukup diberikan sebanyak pun harta kalau tidak bersyukur di dalam hatinya. Innal ghina ghinal qalb. Rasulullah ingin mengajarkan bahwasanya orang itu kalau sudah cukup, hari itu dia mendapatkan makanan, dia cukup mendapatkan nikmat dari Allah, dia tentram dalam beribadah, maka cukup itu adalah nikmat kebahagiaan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang dirinya aman dalam kehidupannya, mu'afa fi jasadihi, badannya sehat, indahu ta'amu yaumihi, pada hari itu dia memiliki harta untuk dimakan, pada hari itu dia memiliki makanan untuk dimakan, faka'annama hizatlahu dunya, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang bersyukur seharusnya itu sudah mencukupkan dirinya karena dia telah mendapatkan kenikmatan dunia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini berkaitan dengan yang berikutnya, innal ghina ghinal qalb. Banyak orang yang tidak merasa puas dengan pemberian harta yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala karena tidak muncul qanaah dalam dirinya, tidak mencukupkan dari apa yang dihalalkan, akhirnya merasa tidak puas dan kurang dan terus kurang. Kata beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jiwa yang baik dalam bab yang berikutnya, yaitu babu tibin nafs. Seharusnya manusia itu
berada di dalam kondisi baik dalam jiwanya ketika dia berkumpul bersama dengan keluarganya dan mendapatkan kemuliaan dari apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang berikutnya ini beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma dzukiral ghina. Ketika para sahabat menyebutkan tentang apa itu kekayaan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innahu la ba'sa bil ghina. Sesungguhnya tidaklah membahayakan seseorang itu kekayaan. Limanittaqa. Ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya tadi, bahwasannya kekayaan yang ada dalam diri seorang hamba, jika dia berilmu tentang bagaimana mengalokasikan harta tersebut, tidak akan membahayakan diri seseorang harta tersebut jika dia berilmu. Dia jika mengetahui kewajiban-kewajibannya, jika dia mengetahui hak-haknya Allah, jika dia mengetahui hak-haknya orang yang ada di sekitarnya, tidak akan membahayakan sebuah kekayaan pada diri seseorang. Limanittaqa, bagi orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Wasihatu limanittaqa khairu minal ghina. Dan beliau menyebutkan kesehatan pada diri seseorang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala itu lebih baik daripada kekayaan. Maksudnya Rasulullah ingin mengingatkan kita, kadang kita merasa tidak memiliki apa dari nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, padahal apa? Dia telah diberikan banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan. Coba kalau dia disuruh bayar, nikmat untuk sewa dia melihat 1 hari itu, kalau Allah minta suruh bayar nyewa begitu, berapa yang dia harus bayar? Kalau seseorang harus menghirup udara, kemudian dia harus bayar udara yang dia hirup, berapa kira-kira yang kita akan keluarkan? Tak ternilai harganya. Maka dari situ sesungguhnya jadilah orang yang senantiasa berbuat baik dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu nasihatnya yang disampaikan oleh mereka para ulama dalam hadis ini. Riwayat yang berikutnya, sebenarnya manusia itu mengetahui keburukan dalam dirinya dan mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, namun seringkali dia kalah dengan hawa nafsunya. Karena apa? Disebutkan bahwasanya Nawas bin Sam'an al-Ansari pada suatu hari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Dia bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang keburukan juga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al birru husnul khuluq. Sebenarnya manusia itu diberikan kecenderungan mengetahui mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Disebutkan albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah setiap perangai yang baik, wal itsmu, sedangkan keburukan, dosa adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Sebenarnya manusia itu memiliki kecenderungan kalau dia sedang berbuat buruk atau kejahatan, dirinya itu tahu kalau hal tersebut tercela, karena dia diberikan kecenderungan yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu jadi diberikan kecenderungan yang baik, ini tidak baik. Sebelum orang itu belajar agama, sebenarnya ada kecenderungan yang disebut dengan kecenderungan manusiawinya manusia itu sendiri. Dia akan tahu. Setelah membahas tentang hal ini, beliau Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam bab yang berikutnya, yaitu babu laisal mu'min bitta'an. Ini mulai beliau membahas pembahasan yang lain tentang perilaku yang tercela, yang tidak pantas ini dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat. Seorang mukmin itu harus memiliki sifat rendah hati, tawadhu, dan tidak suka mengumpat dan melaknat. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yanbaghi lil mu'min ay yakuna la'anan. Tidak pantas
bagi orang yang mengaku dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ucapannya, perilakunya menjadi seorang pengumpat atau pelaknat. Ucapannya kotor, ucapannya selalu berisi dengan ucapan-ucapan yang keji atau ungkapan yang mengandung sifat kasar dalam lisan, dalam ucapan. Diriwayatkan pada suatu hari dicontohkan bahkan kepada orang kafir pun, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencontohkan untuk kita melaknat. Dalam profilnya maksudnya ya. Berbeda nanti kalau secara umum ada orang zalim, ada orang fasik, ada orang kafir yang secara khusus para ulama menjelaskan dalam ini ada perbedaan apakah boleh melaknat orang kafir secara umum, orang fasik secara umum. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca saja ini bagaimana semua kita mendapatkan pelajaran dari riwayat ini. Dikisahkan bahwasannya memang beliau baginda Nabi Muhammad itu kalau yang dicela itu adalah dirinya, dia tidak akan membalas celaan tersebut. Tetapi nanti kalau yang dicela itu adalah yang merongrong dan yang mengancam keislaman, nilai-nilai keislaman, maka nanti beliau bertindak tegas. Disebutkan di sini dari Ibunda Aisyah, pada suatu hari anna Yahuda, ada seorang Yahudi, mereka mendatangi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, orang-orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah dan tiba-tiba kemudian assalamu alaikum. Jadi kalau kita mengucapkan salam dengan assalamu alaikum, ini orang Yahudi ini kurang ajar. Kepada Rasulullah dia mengucapkan assalamu alaikum, yang artinya adalah kebinasaan untukmu wahai Muhammad. Diplesetkan salam dengan assalamu alaikum dengan assalamu alaikum. Ini kalau kita tidak mendengar dengan jelas begitu kayak assalamu alaikum, assalamu alaikum begitu. Maka Rasulullah pada waktu itu sudah menjawab dengan apa yang beliau ajarkan. Faqultu wa alaikum. Rasulullah mengajarkan wa alaikum. Ibunda Aisyah juga begitu. Tapi pada waktu itu Ibunda Aisyah marah karena dia tahu makna dari ucapan yang disebutkan dalam salamnya orang Yahudi tersebut. Ibunda Aisyah juga menjawab faqultu wa alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiballahu alaikum. Ditambahi oleh Ibunda Aisyah, semoga Allah melaknatmu, ditujukan kepada orang tersebut. Laknatmu dan semoga Allah memurkaimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Ibunda Aisyah meriwayatkan Rasulullah menegur saya, mahlan ya Aisyah, jangan begitu duhai Aisyah. Alaiki birrifqi, tidakkah engkau bisa mengucapkan kalimat yang lebih lembut? Padahal siapa tadi? Orang kafir. Dia mendoakan kebinasaan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah masih menasihatkan, tidakkah engkau memiliki sifat yang lebih lembut wahai Aisyah? Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Hendaknya engkau itu jangan bersikap kasar, jangan berkata kotor. Beliau ingin mendidik istrinya yang tercinta ini supaya tidak terbiasa mengucapkan kalimat yang kotor sekalipun kepada orang kafir sekalipun. Kata Ibunda Aisyah, qultu awalam tasma' ma qalu, ya baginda Nabi, tidakkah engkau mendengar tadi ucapannya orang-orang Yahudi yang mendoakan celaka kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan aulam tasma'i ma qultu radattu alaihim. Bukankah tadi aku sudah menjawab juga? Jawabannya cukup dengan begitu, wa alaikum. Dan begitu juga denganmu. Kalau engkau mendoakan kebinasaan maka wa alaikum, maka kepadamu juga begitu. Tidak usah mengucapkan kebinasaan seperti yang kau doakan. Semoga engkau mendapatkan apa yang kau doakan. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fi. Doa mereka akan makbul, terkabulkan untuk mereka sendiri, tetapi doa mereka untuk diriku tidak akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kepada orang tertentu, beliau baginda Nabi itu kalau yang dihina, yang dicela untuk dirinya itu tidak pernah membalas dengan, tapi dia membalas dengan
sesuatu yang biasa saja. Tetapi pernah pada suatu hari Rasulullah marah bukan main. Marah ketika tiba-tiba datang orang-orang Nasrani dari Najran yang mereka menjelek-jelekkan, mensekutukan Allah dalam ucapan mereka secara nyata. Ini barangkali bapak-bapak dan ibu sekalian bisa buka dalam surah Ali Imran dalam tafsirnya yang disebutkan dalam ayat 59 sampai ayat 61. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Apa Pak? Di sini Allah mengkabarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ajakan mubahalah Rasulullah kepada orang yang menghina Allah. Jadi ceritanya pada waktu ini tentang kisah mubahalah ini disebutkan tentang asbabul nuzul ayat ini seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, menyebutkan datanglah beberapa orang dari suku Najran, dari daerah Najran. Ini beragama Nasrani, tiba-tiba datang ke kota Madinah dia masuk ke masjidnya orang Islam, tapi sholatnya menghadap ke timur. Apakah kalian tidak beriman kepada Allah? Katanya begitu. Kami sudah beriman lebih dulu darimu wahai Muhammad. Bahkan kami lebih awal katanya. Dusta kamu katanya. Kalian mengatakan bahwasanya Allah punya anak, kata Rasulullah pada dalam kisahnya itu. Kemudian tidak pantas engkau mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Bagaimana mungkin Allah yang memiliki maha dalam sifatnya engkau nisbatkan kepada anak dari seorang makhluk, katanya begini disebutkan. Tetapi kemudian terjadi dialog, tetapi akhirnya pada ujungnya orang-orang Kristen tadi itu berengkeleng, merasa dia pernah atau lebih dulu mendapatkan wahyu, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan dia merendahkan kaum muslimin. Maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dialog yang mereka merendahkan Allah tadi itu, dalam persekutuan Allah tabaraka wa taala tersebut. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia, faqul ta'alu, Muhammad katakan, panggil keluargamu, nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Ayo wahai orang Nasrani, kita bermubahalah. Siapa yang benar maka dia akan, biasanya mubahalah itu akan yang salah, berdusta, maka dia akan meninggal lebih dulu, dan meninggalnya dihukum oleh Allah tabaraka wa taala. Walamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, faqul ta'alu nad'u abna'ana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memanggil anak-anaknya. Di antara disebutkan, Hudzaifah menceritakan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak riwayat beliau menyebutkan memanggil anak-anaknya yang untuk menjadi saksi untuk bermubahalah dengan orang-orang Nasrani tadi itu. Tetapi kemudian orang Nasrani tadi itu tidak berani. Karena apa? Konsekuensinya, jika benar Muhammad ini adalah seorang nabi, kata salah satu pemuka dari mereka, mereka mengatakan engkau akan binasa dalam waktu yang dekat wahai orang-orang Nasrani. Akhirnya mereka membatalkan. Maksudnya di sini apa? Ketika Islam dan kemuliaannya dihina oleh orang-orang, maka Rasulullah pada waktu itu bahkan mengancam mereka untuk bermubahalah. Mubahalah itu adalah resikonya dia akan meninggal. Kalau dia sampai berdusta atas nama Allah, menjelekkan Allah dan agamanya, hasil mubahalah itu biasanya dia akan meninggal, orang yang dalam pihak yang salah. Begitu.
Dulu pada sekitar tahun Mirza Ghulam Ahmad itu tahun berapa? Seorang yang pernah mengaku nabi, lahirnya di India. Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian pengikutnya disebut dengan kelompok Ahmadiyah itu katanya. Sekitar 1835-an. Karena dia ini meninggal setelah bermubahalah pada tahun 1908 kalau tidak salah. Dia itu meninggal begitu. Disebutkan bahwasannya ya pada waktu itu ya konsepnya mubahalah itu yang dipanggil orang-orang terdekatnya, kayak anaknya, atau pada waktu itu yang dipanggil ada anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak orang sekarang dipanggil kan biasanya yang dipanggil tokoh-tokoh ya. Kenapa kok yang dipanggil orang-orang terdekatnya? Itu supaya rasa takut itu muncul. Nanti kalau benar akan meninggal betulan ini, akan disiksa dan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kisahnya pada waktu itu Mirza Ghulam Ahmad ini bermubahalah dengan Sanullah Al-Marithari, berdebat dengan Ghulam Ahmad, dan kemudian Ghulam Ahmad ini mangkana alal batil, dikabarkan dia berada di dalam kebatilan. Ini termasuk orang yang mengaku nabi pada waktu itu. Nah, bermubahalah amatahullahu qabla sadiq minhuma, dia akan meninggal lebih dulu dari orang yang benar. Maka betul pada waktu dikabarkan Mirza Ghulam Ahmad itu meninggalnya setelah bermubahalah itu, dia meninggalnya itu di WC. Dia di WC terserang penyakit kolera dan orang-orang tidak mau mendekat dengan Mirza Ghulam Ahmad. Dibenci oleh manusia karena tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Nah, pengikutnya pun meninggalkannya. Dan kemudian sementara Syekh Sanullah hidup sekitar 40 tahun berikutnya. Berarti yang pihak yang salah adalah di pihak Mirza Ghulam Ahmad ini, begitu sebutkan. Nah, ini beda dengan sumpah pocong ya Pak ya. Sumpah pocong itu dalam tidak ada tuntunannya. Kalau orang-orang sumpah pocong kan biasanya dikafani, biasanya yang bisa di masyarakat itu. Dikafani, kemudian apalagi dibacakan Al-Quran juga biasanya ya, dibacakan Al-Quran di atasnya. Kemudian disumpah, disuruh minum air biasanya. Minum air yang airnya dicampur dengan darah dari binatang yang disembelih. Ini banyak kesalahan. Binatangnya biasanya ayam hitam mulus atau putih mulus untuk bayi sumpah, atau kambing atau apa. Dan kemudian ini banyak kesalahan. Yang pertama, dia menyembelih. Kemudian dalam bab sembelihan, sembilan itu adalah ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Ini disembelih untuk sumpah pocong yang tidak ada tuntunannya. Dikafani seolah-olah itu dibacakan Al-Quran seolah-olah itu Islami. Tidak, seperti tidak ada tuntunannya. Kemudian orang yang disumpahi tadi ditowapi, biasanya begitu, dikelilingi oleh orang sekitarnya yang ikut menyaksikan. Nah, ini tidak ada tuntunan yang seperti itu. Tetapi yang kita ambil pelajaran bukan yang kemudian sedikit-sedikit mubahalah. Sekarang itu mubahalah kayak menjadi barang enteng begitu. Dikit-dikit hanya perbedaan, beda partai, beda kelompok, beda orang yang dipilih, beda orang yang dijago itu marah, ayo mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Dulu beliau baginda Nabi bermubahalah kepada orang-orang Nasrani ketika Allah direndahkan, disekutukan, dikatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah, dan Rasulullah pada waktu itu marah. Tapi ketika yang dicela itu adalah beliau, pribadi beliau sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Nah, ini babul li'an, bab tentang melaknat. Seorang mukmin itu tidak suka melaknat. Nah, lebih banyak menahan diri. Kata beliau dalam riwayat yang berikutnya dari Abu Darda, innal al-la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Ancaman dan celaan bagi mereka orang-orang yang suka melaknat, hati-hati nanti di akhirat, kata Rasulullah, yaitu dia tidak akan mendapatkan persaksian
tidak akan mendapatkan syafaat juga. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, la yang bagi lisiddiq ayakuna la'anan. Orang yang menjadi as-siddiq telah membenarkan tentang Allah, risalah tentang Islam ini tidak mudah untuk melaknat. Pada suatu hari, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Abu Bakar yang terkenal dengan siapa? As-Siddiq. Betul ya? Abu Bakar As-Siddiq gelarnya karena di saat orang tidak membenarkan Allah ketika mengutus Rasulullah, Abu Bakar sudah membenarkannya. Pada suatu hari beliau ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bahwasanya tentang kisah man la'ana abdahu fa'ataqahu, sampai kemudian karena merasa bersalah Abu Bakar itu membebaskan orang yang dilaknat tersebut karena dicela oleh atau ditegur oleh Rasulullah. Siapa yang dimarahi tersebut, yang dilaknat tersebut adalah budaknya sendiri. Biasanya kan pantas ya Pak ya, kalau ada seorang budak, kalau ada majikan, terus kemudian majikannya bentak-bentak budaknya, itu kan ya lumrah ya. Tetapi ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada budaknya pada waktu itu, ketika sahabat yang mulia Abu Bakar ini membentak, melaknat budaknya, dikisahkan bahwasanya qala akhbaratni Aisyah. Ini riwayat dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anna Abu Bakrin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Bakar itu la'ana ba'dha raqiqihi. Abu Bakar itu melaknat sebagian dari salah satu budaknya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba sahayanya dilaknat atau dibentak dengan ungkapan yang disebut la'ana atau dilaknatlah begitu. Maka Nabi mendengar itu dikisahkan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Aisyah, ya Abu Bakrin. Abu Bakar itu cuma ditegur oleh Rasulullah cuma begini, ya Abu Bakrin al-la'anina was-siddiqin. Kata beliau, wahai Abu Bakar, apakah pantas satu sifat berkumpul dalam satu jiwa seseorang yang dia as-siddiqin, orang yang jujur, dengan pelaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bertanya begitu saja. Abu Bakar cuma ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakrin al-la'anin was-siddiqin. Apakah pantas seorang yang jujur as-siddiq, gelarnya, terkumpul satu sifat dalam jiwanya juga pelaknat. Ini celaan orang yang suka mengumpat dan melaknat. Abu Bakar dengan kelembutan hatinya, kalla wa rabbil Ka'bah, tidak pernah akan sekali-kali pun, duhai Rasul, demi Rabbnya Ka'bah yang menguasai Ka'bah ini, marrataini aw thalathan, saking takutnya Abu Bakar As-Siddiq. Cuma dibegitukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking takutnya Abu Bakar As-Siddiq, fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'dha raqiqihi. Saking takutnya, hanya begitu, maka kemudian Abu Bakar itu langsung membebaskan salah satu budaknya. Tsumma ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dia mendatangi Rasulullah, faqala la a'ud, ya Rasulullah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Cuma ditanya begitu tok. Langsung kepekaan. Kalau kita mungkin beda ya. Kita kadang-kadang kalau marahi orang ngumpat-ngumpat begitu, dia yang salah, malah merengkeleng begitu. Bahkan kemudian malah mengumbar aib-aib orang yang dimarahi tersebut begitu. Orang yang dipisui tersebut malah sudah dibentak-bentak, malah dibuka aibnya. Akhirnya marahlah. Hikmahnya diantaranya adalah akan terjadi kelembutan hati orang yang diantara orang tersebut, akan terjalin ukhuwah imaniyah. Apalagi kepada sesama mukmin, apalagi kepada sesama muslim begitu. Tidak suka mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan juga tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor begitu. Bab yang berikutnya, selain larangan untuk melaknat, mengucapkan kalimat kasar, membentak dan misuh dalam bahasa kita ya, bisuan, ucapan-ucapan yang kotor dan keji. Bab yang berikutnya adalah babun namam. Sifat yang tercela berikutnya adalah sifat tercela yang namanya adu domba, namimah, tukang adu domba. Kata beliau Imam Al-Bukhari, riwayat ini diriwayatkan oleh
Hudzaifah yang beliau mendengar dari Rasulullah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surganya Allah orang yang suka adu domba. Orang yang suka adu domba. Adu domba, ya kadang-kadang orang itu berkedoknya bertanya. Kadang-kadang, Pak D atau Yu, wis krungu kabar ye. Kabar apa ya? Apa orang krungu misalkan ya. Ternyata dia itu hanya ingin mengangkat pembicaraan untuk mengadu domba seseorang. Diceritakan, jari ini si Suto begini dan begitu. Aku kok orang roh apa iya? Akhirnya diceritakan lah. Padahal itu dia juga dengarnya cuman katanya dan katanya. Akhirnya menjadi jeleklah nama orang tersebut. Kemudian orang yang diajak bicara tadi itu ngomong lagi ke orang lain. Wis ku rabar wong, aku yo iki mengkrunguku. Nah, akhirnya mengadu domba. Akhirnya orang yang kebaikan seorang muslim, nama baiknya tertaruhkan karena buah bibir orang tersebut. Ini sifat yang tercela yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Termasuk sifat yang tercela itu adalah sifat adu domba. Nah, dari Asma binti Yazid, qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum. Maukah kamu aku kabarkan orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja mau, duhai Rasul. Alladzina idza ru'u dzukirallahu afala ukhbirukum bisyirarikum. Sebaliknya dibertanya lagi, maukah kamu aku beritahukan siapa orang yang terbaik di antara kalian? Beliau para sahabat mereka menjawab, tentu saja mau, duhai Rasul. Dia mengatakan alladzina idza ru'u, orang-orang yang terbaik di antara kalian itu kalau apabila dia dilihat ingat kepada Allah. Maksudnya apa? Dia dilihat, dia bertemu dengan orang, dia melakukan satu amalan, yang diingat itu Allah. Dia pikirkan apa yang dia akan lakukan, dia pikirkan apa yang dia akan ucapkan. Semuanya dia pikirkan bahwanya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa itu selain kepada Allah, ada yang dosa itu harus dipertanggungjawabkan kepada manusia. Yang nanti jangan-jangan kita sudah banyak amalnya, sudah beramal soleh, sudah sholat, sudah zakat, sudah infak, yang memiliki harta, tiba-tiba ketika tinggal akan memasuki surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhitungannya kepada manusia belum selesai, karena dia telah melakukan namimah, mungkin rasan-rasan atau ghibah, adu domba tadi itu. Di satu tempat setelah melewati sirat, ada tempat namanya qantarah. Di situ akan dimintai, dituntut balas perbuatan seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Bahkan kepada binatang, dari binatang yang lainnya juga akan dimintai pertanggungjawabannya yang dimaksud dengan kisos. Kok begitu? Betul apa tidak? Binatang juga akan dikisos. Benar apa tidak, Pak, Bu? Benar ya? Masa binatang kan tidak berakal? Masa binatang akan dikisos? Hah? Panjenengan ikut pendapat yang mana? Binatang itu dikisos apa enggak? Kenapa wong enggak berakal? Enggak mukallaf dia. Dia kan bukan makhluk yang diberikan beban syariat. Kok akan dikisos, kenapa? Panjenengan kalau mengatakan iya harus pakai dalil. Karena berbicara masalah agama tidak boleh menurut saya. Tidak. Kenapa? Wong enggak punya akal. Menurut saya iya. Apa? Kita harus biasakan setiap mengambil satu pendapat tertentu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya taqdimu kitabillahi wa sunnati rasulihi. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah At-Takwir.
Ayat 5. Mungkin panjenengan buka setelah sampai di rumah. Allah berfirman yang artinya wa idzal wuhusyu husyirat. Ingatlah ketika binatang-binatang liar semasa di dunia itu dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa dikumpulkan? Dalam firman-Nya yang lain, ini dalil kita. Dalam surat Al-An'am yang berbicara tentang binatang-binatang, Allah menyampaikan dalam firman-Nya tersebut yang artinya wa ma min dabatin. Tidak ada binatang-binatang sekalipun fil ardi yang ada di muka bumi wala ta'irin yatiru bijanahaihi, tidaklah juga burung-burung yang terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, binatang-binatang itu seperti kalian manusia, ma farratna fil kitabi, tidak ada satu perbuatan mereka pun yang terluput dari catatannya Allah. Min syai'in, sedikit pun, semuanya juga dicatat. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, nanti mereka akan dikumpulkan. Untuk apa mereka dikumpulkan? Dalam tafsirnya ini Rasulullah menyebutkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamati, seluruh makhluk nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Al-bahaim, apakah itu binatang-binatang ternak, wadawab, apakah binatang-binatang yang melata, watoir, apakah burung, wa kullu syai'in, semua makhluk, fayablu, dia akan mendapatkan mina adlillahi, keadilan dari Allah. Kalau dia dizolimi, binatang pun kalau dia zolim kepada binatang yang lain akan dikisos. Kata Rasulullah, ayyakhudha lil jamma'i minal qarna, binatang yang punya tanduk nanti dia akan dikisos kalau dia zolim, jahat kepada binatang yang lainnya yang tidak memiliki tanduk. Tsumma yaqulu kuni turoba, berbedanya binatang itu setelah dikisos, dia diperintahkan oleh Allah supaya menjadi tanah. Kuni turoba, binatang, kisosmu sudah selesai, sekarang jadilah tanah. Fadzalika wa inda dzalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Itulah tafsir dari surat An-Naba ketika Allah berfirman, ketika orang-orang kafir berdoa, meminta, memohon kepada Allah pengen jadi tanah kayak binatang. Jadi binatang saja akan dipisos kalau dia berbuat zalim. Tidak ada kezaliman itu yang tidak akan ditunaikan. Apalagi manusia-manusia makhluk mukallaf. Makhluk mukallaf yang dia memiliki beban syariat. Namimah akan dimintai pertanggungjawaban. Engkau sanue, kita sudah banyak beramal soleh, sholatnya bagus, kajian niroyu rutin, tetapi masih namimah, dosa kepada manusia masih banyak. Akhirnya dimintai, atadruna mal muflis, dalam doa lain, tahukah kamu siapa itu orang yang merugi? Mek saudus badhe mlebet wonten surganipun Allah, tibae entek amalane, diwenehaken dhateng sinten? Tiyang ingkang digibahi niki wau. Sing digibahi boten patek beramal nanging takdire mlebet surganipun Allah. Suring dirasani wong niku wau. Akhire oleh pahala akeh kalih tiyang-tiyang sing ngrasani niki wau. Diwenehne kabeh pahalane entek. Niku Pak, entek. Bedane niku, lek binatang niku dikisos untuk dibalaskan kezalimannya oleh Allah, tetapi kalau manusia akan berujung di surga atau di neraka. La tu'addunal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Semua hak akan ditunaikan nanti pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Bahkan binatang pun. Cuman kata
beliaunya Imam An-Nawawi, kalau binatang itu wa ammal qisasu minal qarna lil jalha falaisa min qisasit taklif. Tidak sama dengan qisasnya manusia. Hukum balasnya manusia tidak sama. Pembalasan yang diberikan oleh Allah kepada binatang tidak sama dengan manusia. Wa amal qisasu minal qarna'i lil jalha falaisa min qisasi taklif id la taklifa 'alaiha bal huwa qisasu muqabalatin. Cuman qisas sebagai apa? Pembalasan saja. Setelah itu jadikan tanah itu binatang. Tetapi kita yang manusia ini setelah dituntut haknya, perbuatan jahatnya kepada manusia, maka akan berujung dia nanti itu masuk surga atau neraka. Kalau namimahnya begitu banyak, bisa jadi pahalanya habis. Maka dari situ perangai adab yang berikutnya ini, beliau Imam Al-Bukhari mewanti-wanti supaya kita berhati-hati dari sifat namimah, adu domba, rasan-rasan dan sejenisnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kula kinten kok cukup satu bab lagi sing berkaitan kalih namimah. Nanging adan riyen nggih. Adan riyen. Monggo. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwani fiddin, kita lanjutkan satu bab lagi dari tentang bab namimah. Satu dosa yang dikabarkan lagi untuk kita menjauhinya. Dikutipkan nasihat ini oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib. Diriwayatkan bahwasannya an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya,
Beliau menyampaikan satu nasihat, al-qabilul fahisyah walladhi yushi'u biha fil ithmi sawaun. Yang perlu perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, al-qabilu bil fahisyah, orang yang melakukan perbuatan keji dan kotor, anggap sajalah maksiat, apa saja itu kemaksiatannya. Orang yang melakukan perbuatan keji dan kotor, walladhi yushi'u biha, dan orang yang mengkabar-kabarkan perbuatan tersebut, menginformasikan, fil ithmi sawaun, dia memiliki dosa yang sama bagi pelakunya. Nasihat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jangan suka dan mudah nge-share berita, apalagi yang berkaitan dengan nama baik seseorang. Begitu. Ada seorang melakukan kejahatan atau kemaksiatan, etok-etok raruh ngoten kemawon. Etok-etok ora weruh. Kados kala wingi lho sinten? Asim bin Al-Asom gitu. Yang terkenal seorang ulama namanya Asim, yang terkenal budek, padahal tidak budek, tetapi dia itu budek lek berkaitan kalih aib saudaranya. Rasa dicerita-cerita ke, apalagi mungkin sudah menjadi masa lalu orang itu, padahal dia sudah bertobat dan terlihat nampak menjadi orang yang baik hari ini. Tidak usah dicerita-ceritakan, tutup, ditimbun saja. Jangan menjadi penyambung lidah sehingga semua orang menjadi tahu. Kadang-kadang orang itu ya kedoknya memuji. Nantinya ada bab memuji yang tercela juga. Kedoknya memuji. Wah, baik koyok ngono ya. Aku kelingan zaman biyen, boyen diceritane keburukan-keburukannya. Kembian gini, tidak usah. Kalau itu berupa kemaksiatan, ditutup saja, tidak usah di-share-share. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Cukup berhenti sampai di kita saja. Kalau kita qadarullah kok mendengarkan, cukup berhenti sampai di kita. Apalagi terkait atau menyangkut nama baik saudara muslim kita. Ditercela kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kalau dia pernah melakukan satu kejahatan, dalam riwayat yang berikutnya, annahu kana yara annakal alaman asya'an zina yaqulu asya'al fahisyah. Dia diam saja kalau ada orang yang mungkin dia pernah mendengar orang tersebut melakukan kekejian apa, dosa apa misalkan begitu. Yaqulu asya'al fahisyah, dia berkata orang ini telah mengatakan ini dan itu, maka akan mendapatkan dosa yang sama. Begitu. Jadi cukup sampai berhenti di kita saja. Apalagi sekarang ini zamannya media sosial. Kepo, pengen tahu. Ada orang begini. Kabarnya kok enak ngene lur tenan ye. Wah, sing komen sampai ribuan ratusan. Padahal menyangkut nama baik seseorang. Padahal cuman kesalahpahaman kadang-kadang. Misalkan begitu. Kalaupun benar, maka tidak ada wenang kita untuk mengekspos berita tersebut, karena kewajiban man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang itu kalau menutup aib-aib saudaranya, saudara muslimnya, apalagi saudara yang sama-sama memiliki itikan baik yang sama, maka Allah akan menutupi aib dirinya di dunia dan di akhirat. Semua kita itu punya aib, cuman Allah merahasiakannya, Allah tidak membuka. Maka jangan kita kemudian membuka aib kita sendiri dengan perbuatan kita menceritakan aib orang lain, yang akhirnya berujung namimah, akhirnya berujung ghibah. Tidak ada faedahnya, cuman berujung ghibah, jelek-jelekkan orang lain. Hati-hati, dosa namimah, adu domba dan ghibah niku pada saatnya akan dihukum pula
kita oleh Allah dengan dibuka aib-aib kita. Maka kalau pengen rahasia aib kita ditutup oleh Allah, pandai-pandailah menutup kesalahan orang lain. Kalau memang bersalah, cukup 4 mata kita nasihati saja, tidak usah dicerita-ceritakan. Apalagi berkaitan dengan nama baik saudara muslim kita. Itu tentang namimah. Nah, bab yang berikutnya sebenarnya tentang masalah pembahasan kalau namimah, menjelek-jelekkan orang, adu domba, mengumpat, tidak boleh. Nanti bab tentang memuji-muji juga tidak boleh. Tetapi waktu sudah kayaknya cukup, kita bahas saja pertemuan yang akan datang insyaallah tabaraka wa ta'ala, jika diizinkan kita masih bertemu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Aku lu matasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo dipenutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.